dari menderitanya saya bahwa orang tua itu tak punya gitu aja. Saya ini ada di Pondok Mergunung itu semuanya kurang lebih 8 tahun. Mengaji Jurmiyah 2 tahun, mengaji dengan seroknya. Terus mengaji pindah ke Mutamimah sampai ke Alfiyah itu semuanya kalau tak salah itu ya 8 tahun. Akhirnya saya dari 4 tahun itu pindah ke Panji, terus tidak kuat biaya itu kembali lagi ke Timur Timur. Jadinya di sana lagi 4 tahun lagi. Jadi semuanya 8 tahun. Di Morgunong itu mengaji Jurmiyah dengan Mutamimah sampai pindah ke Alfiyah. Dan fiknya itu takrib misalnya, takrib. Dan tasawufnya itu bidayah itu hidayat itu. Terus lanjut itu cerita saya, akhirnya mikir saya, orang tua saya ini punya sapi 2 kecil. Saya udah umur 25 tahun kalau tak salah, kurang lebih. Ini saya mau diteruskan mondok sapi ini dengan perkiraan habis untuk biaya pondok. Dan kalau kawin sapi ini habis untuk biaya kawin. Dan saya kalau ke Mekah habis juga. Terus akhirnya pendeknya cerita itu terus milih yang ke Mekah. Milih yang ke Mekah itu tahun 78. Terus saya pergi ke Mekah. Terus di usia berapa Pak? Sampai ke Mekah itu usia nanti dulu 25 tahun. 25 tahun. Terus saya di sana itu mengaji sampai bekerja. Senang saya, alhamdulillah. Sampai ke sana itu saya masih ongkos turis itu dulu 250.000 rupiah. 250.000 rupiah kalau sekarang uang rokok itu. Alhamdulillah. Terus saya biar cerita ya, biar tahu itu menderita saya, penahan saya itu. Terus saya bayarnya kurang ongkos itu kepada Habib Asgab itu namanya, dia Ampel itu. Justru bayar 200. Jadi sisa 50.000. Itu bayar di Mekah saya. Alhamdulillah sambil kerja, sambil mengaji di sana. Terus setelah ada di sana bekerja 3,5 tahun kalau tak salah. Itu sudah 1 tahunnya itu udah uang ongkos itu sudah penuh bayar hutang. Terus sisa apa itu waktu itu bekerja lagi sampai 3 tahun kalau tak salah bisa memanggil orang tua saya untuk haji. Alhamdulillah. Jadi tenang. Itu untungnya saya, alhamdulillah. Sesudah itu waktu saya bekerja, ini cerita waktu saya bekerja di sana, waktu saya bekerja sama ibu kandung yang dinaikin haji itu. Nah, tadi bahasa Madura itu. Nah, ini kamu bekerja. Apakah cukup nanti untuk membagi kepada orang yang nyumbang sangu ke sini itu di Madura itu, uang kamu yang hasil kerja itu, ya nggak mungkin cukup Pak. Bu, gitu. Maka dari itu kamu ini mengaji saja. Kata ibu mengaji saya begitu. Terus ya ayo silakan doain saja ibu. Mudah-mudahan saya bisa ngaji.
Karena saya ini di sana itu harus penduduk, harus agama. Bagaimana ya caranya mengaji itu? Ya harus penduduk, harus penduduk. Doain mudah-mudahan saya ini bisa keluar, tapi penduduk ini ingin dibawa, bisa tetap di kafe. Alhamdulillah akhirnya saya sakit batuk sampai muntah darah. Sampai muntah darah itu cerita. Terus diperiksa ke dokter itu nggak ada penyakitnya. Itu ternyata itu memang berkah ibu tadi itu. Terus saya dikeluarin sama kepala kerja itu, dikeluarin karena takut ke penyakit saya, takut menular katanya. Perusahaan. Ternyata diperiksa tidak ada penyakit. Akhirnya ditanya surat saya penduduk itu bagaimana? Udah bawa. Alhamdulillah itu bisa punya penduduk tidak kerja. Biasanya orang punya penduduk itu harus kerja dengan orang yang menanggung jawab itu. Terus saya alhamdulillah gara-gara doa orang tua itu. Terus saya sekolah sampai 4 tahun di sana. Sekolah berarti melanjut sekolah apa? Ya sekolah ini madrasah. Madrasah. Iya madrasah. Sampai di sana itu Ma'had, madrasah Ma'had apa madrasah? Madrasah Salatiyah itu namanya. Salatiyah. Memang masalah Salatiyah Salafiyah itu. Bukan jaluran formal ya. Bukan. Terus itu segala macam di sana. Alhamdulillah di Madrasah Salatiyah sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun, setelah itu saya terus kawin. Itu masih umur 33 terus kawin. Semua orang sana pakai Enggak, itu ada orang ikut umroh, 2 pupu saya itu terus dikawin sama saya. Alhamdulillah. Dikawin terus punya anak. Akhirnya terus kerja ke Jeddah. Setelah punya anak itu anak saya udah tua, ingin mengalir guru kepada guru saya ke Mekah lagi, kembali ke Mekah lagi. Itu. Jadi setelah tamat Salatiyah tadi kami pergi ke Jeddah 15 tahun. Terus pergi ke Mekah kalau tak salah 11 tahun setelah di Jeddah itu. Jadi berapa itu? 11 sama 5 15 9 dulu. 9 Mekah ada di Mekah. 9 tahun ada di Mekah. Itu berapa? 9 dulu. Dan tambah 15 berapa? 24. Terus kembali lagi ke Mekah. Ya. Sekarang ya 15 tahun sekitar itu, 15 tahun. Terus akhirnya pulang ke sini. Jadi semuanya 41 pokoknya. Semuanya di Mekah itu 41. Dalam waktu kembali ke Mekah itu terus menyambung ilmu yang dulu itu, mengingat-ingatin maksudnya, terus nyambung kepada guru-guru yang dulu itu. Alhamdulillah sampai dapat sanad semua. Sanad semua dari ilmu yang dipelajari tadi itu ada sanadnya semua. Seperti Faroid yang dimauin kamu yang itu ada sanadnya sampai ke muallifnya itu. Kalau hadis sampai ke Rasulullah. Iya, kalau hadis itu ada sanadnya semua saja. Jadi alhamdulillah dengan secara apa itu jelas-jelasnya untuk kepercayaan itu ada semua maksudnya bahwa ilmu ini dari mana asalnya, bahwa ini dari itu. Silahkan semampunya mau ngaji apa silahkan. Ya, nahwu memang itu mulai kecil saya dengan sorok. Fiqh memang mulai kecil ditambah lebih besar. Dan belaghah, mantik, ya faroid, ilmu apa saja, insyaallah bisa saya. Insyaallah nanti saya sampaikan Pak Kiai. Jadi banyak teman-teman saya itu, jadi kan
sekarang itu orang belajar itu kan kebanyakan belajar hanya dengerin ceramah. Itu Nah, itu. kalau teman-teman saya ini yang ini pada pengen belajar tapi ada kitabnya. Nah iya, itu yang bagus itu. Ada kitabnya Kitabnya yang makna itu, yang makna yang detail dengan yang cocok kepada silsilah nahwunya. Iya itu. Kalau tidak ada sorob dengan nahwunya itu mengartiin kitab itu tidak detail. Mana mubtada, mana khabar, mana fa'il itu namanya. Itu. Karena bahasa Arab itu apa itu? Kalau bahasa Indonesia ada apanya tuh? Bahasa Indonesia nahwu sorob itu apa itu? Etimologi. Kata bahasa, grammar. Iya. Itu ada cara-caranya maksud. Bukan sembarangan mengasih makna, itu harus ada pakai nahwu sorob itu pertama. Terus setelah itu balaghah. Setelah itu balaghah untuk memperbaiki kata-kata. Balaghah yang ininya dari kitab apa, Pak? Balaghah itu ya memperbaiki. Ya. Kalau nahwu itu bukan ambil pakai kitab rujukannya apa? Husnul Siyaghah namanya. Husnul Siyaghah. Dan Jawharul Maknun. Jawharul Maknun. Ya. Nah, Jawharul Maknun itu saya punya. Enggak. Kalau mantik ya. Mantik itu apa yang nantoman itu lupa namanya. Idahul Mubham. Itu bisa. Saya belum itu kalau mantik itu caranya apa itu? Berbicara, berbicara dan berlogika ya. Iya, berlogika. Betul. Orang yang salah ngomong, salah arti itu bisa tahu. Iya. Itu nanti. Ya mukhalafah itu. Iya. Dalil akli. Nah, kalau saya memang yang dulu yang pernah saya kaji itu paling ya jurumiyah, Pak. Tamimah sebentar, kalau sorof kayak sorof Kailani, kemudian Alfiyah. Nah ya, Alfiyah itu sudah begitu. Ada sanadnya tuh sampai ke Ibnu Malik itu. Saya. Ada sanadnya, guru saya siapa? Dan guru saya guru saya siapa? Itu ya. Sampai ke Ibnu Malik. Semua minhaj itu sampai ke Imam Syafi'i. Sampai ke Imam Nawawi yang mengenal. Jadi maksudnya terang-terang apa itu? Perlunya sanad itu untuk mengetahui guru. Untuk mengetahui guru. Nah, jadi tidak untuk kepercayaan seolah-olah, tapi kalau kepercayaan ini lain lagi, itu untuk mengalir nanti yang mau ikut ke surga. Maksudnya karena begitu katanya siapa? Mas Nawawi kata guru saya. Antanya bukan lupa tapi lupa maaf. Orang yang mau masuk ke surga itu nanti beranti-ranti apa itu? Antri. Ya. Bukan. Berkaitan gitu. Iya, berkait-kait itu. Andai kata mudiri itu mau. Makanya harus punya guru, punya sanad yang dekat kalau bisa. Itu mudiri andai kata punya dosa. Nah, Pak Muhyi, saya ini mau dimasukin neraka. Maaf, tolong bela. Saya kalau masih dosa kecil, maaf ini malaikat. Ini santri saya, lepaskan saja, maaf, ampunilah. Tapi kalau saya kuat. Kalau tidak kuat kepada dosanya, pergi ke guru saya. Terus pergi ke guru saya tidak kuat sampai ke Rasulullah. Rasulullah kalau pergi ke Rasulullah udah nggak ada. Selesai. Nah, itu perlunya sanad itu. Sudah diisi air, minum sudah. Diperiksa lagi katanya. Kamu dengan gurunya tidak lepas, tidak putus ya. Nah, masih berkaitan hubungan ya. Kalau putus ya sudah dianu. Jadi itu harus mempunyai sanad. Insya Allah
Insya Allah saya pertama yang mau di silsilakan itu Fatihah nanti. Fatihah itu saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya hanya, tapi lupa kalau ada di rumah saya dan di bawah. Itu hanya apa? 18 turun. Iya, makanya saya pikir berarti pakai ke yang ke-19. Iya. Di Indonesia itu kan yang paling tinggi itu kan 24, Pak. Iya. Kita ini 24. 19 saya. Tapi maaf, jangan dicatat dulu. Ada di rumah, takut keliru saya. Enggak dibawa. Ada di Madura. Nanti kalau itu pakai sana. Itu musalsal namanya. Kitab musalsal itu punya banyak saya, musalsal. Musalsal silsilah guru saya dari Fatihah itu 18. Terus saya mengalir ke kamu 19. Saya. Iya. Kalau saya ke Rasulullah ke malaikat Jibril itu berarti 20 ya. Saya sendiri dan ini 18 ke guru saya. Guru saya ke Rasulullah 19. Rasulullah ke malaikat Jibril 20. Malaikat Jibril ke Allah Ta'ala itu 21. Itu kalau mengaji saya insya Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Mudah-mudahan cerita ini jadi bermanfaat kepada segala orang yang mau ngambil ilmu dari saya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Amin. Alhamdulillah.